Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ananda Akbar, NPI 1461800191. Di sini, saya akan mengimplementasikan klasifikasi non-deep learning dan deep learning menggunakan GUI. Baik, bagaimana sih cara membuat GUI? Jadi kita pertama ketikkan guide terlebih dahulu di command window. Nah, sebelumnya saya telah membuat GUI yang telah saya buat sebelumnya. Jadi saya akan buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Jadi di sini saya membuat panel yang di dalamnya terdapat citra input dan access 1. Ini nanti akan menampilkan gambar data yang akan kita coba untuk klasifikasi. Kemudian di sebelah kanannya merupakan panel untuk citra outputnya. Di sini merupakan hasil dari klasifikasinya. Kemudian yang di tengah ini saya membuat sebuah group button di mana terdapat dua, yaitu non-deep learning dan deep learning. Di non-deep learning saya membuat 4 jenis klasifikasi. Jadi nanti saya hanya akan menjelaskan satu jenis non-deep learning saja dan satu deep learning, yaitu Scratch CNN. Dan di bawahnya ini merupakan hasil dari kelas yang akan ditampilkan. Jadi termasuk kelas apa, dan ini merupakan skor untuk hasil klasifikasi. Baik, kemudian akan saya jelaskan tentang program dari tiap-tiap button yang ada di GUI. Pertama di open file. Jadi di sini Serkonya akan menjelaskan tentang bagaimana gambar yang akan diambil. Jadi di sini ekstensinya ada JPEG, BMP, PNG, TIFF, dan lain-lain. Kemudian buka gambar ini adalah nama file window baru yang akan membuka gambar. Nah, ini gunakan pad, kita simpan di pad, namepad, dan nama file ini. Kemudian dibaca variabel i untuk membaca namepad dan nama file tersebut. Kemudian akan disimpan di access tadi yang ada di sini, akan ditampilkan di sini. show ini menampilkannya seperti itu. Kemudian untuk proses klasifikasinya, nah di sini pad sama dengan handle.pad, yaitu pad handle dari deep learningnya tadi dan non deep learning. Jadi jika ini misal dari radio button ini, dari keempat ini, dan termasuk yang deep learning juga ini, berarti ada 5. Jika radio button value sama dengan 1, maka akan mengambil fungsi dari KNN classifier. Nanti akan saya jelaskan. Begitu juga untuk radio button selanjutnya, itu akan mengambil tiap fungsi yang dibutuhkan. Seperti itu. NN classifier, SVM classifier, dan Scratch CNN ini yang deep learning tadi yang ini. Nah, kemudian di sini jika ini akan menampilkan di access 2, di sini nanti jika gambar merupakan label 1 atau Eskimo, jadi saya di sini menggunakan ras anjing Eskimo dan Saint Bernard. Jadi semisal label 1 sama dengan Eskimo, maka akan menampilkan gambar anjing Eskimo. Selain itu, maka akan mengambilkan gambar Saint Bernard. Nah, ini xHandle.x2 show i tadi nanti akan menampilkan di access 2 yang di sebelah kanan dengan mengeset label dan skor. Jadi dari label ini kelasnya dan skor ini nilai skor hasil klasifikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil fungsi dari jenis klasifikasi yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan KNN dan Scratch CNN.
Baik, di sini saya membuat sebuah fungsi namanya KNN classifier dan scratch CNN. Akan saya buka terlebih dahulu. Nah, ini merupakan fungsi untuk mengambil data dari KNN classifier. Jadi di sini load trend KNN ini mengambil dari data KNN classifier. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini image fit sama dengan back of visual word untuk mengambil back of visual word dari data training. Dan ini untuk memprediksi label dari testing feature berdasarkan model dari KNN. Baik, jadi saya akan mengambil bagaimana cara mengambil train KNN. Saya ambilnya dari sini saja. Baik, sebelum itu untuk bisa menjalankan program KNN klasifikasi, kita membutuhkan file yang namanya tadi back of visual word, construct vocabulary, dan get image path. Itu saja. Ini merupakan program dari KNN klasifikasi. Yang pertama, datapath. Datapath ini merupakan di mana kita mengambil dari file-file dan data set, train maupun data test. Di sini saya menyimpannya. Kemudian kategori yang saya gunakan yaitu ada dua yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu Eskimo dan Saint Bernard. Label pertama yaitu Eskimo dan label kedua yaitu Saint Bernard. Untuk data per kategori, untuk data train saya menggunakan 100 dan untuk data test saya menggunakan 40. Ini merupakan fungsi dari untuk mendapatkan path dari setiap gambar training. Jadi ini dari file get image path ini tadi mengambil fungsi dari ini. Baik, kemudian kita back of visual words-nya kita vocab size-nya sama dengan 10, vocabulary jumlah cluster dalam Gamma clustering, kemudian vektor kuantisasi step yang ketiga untuk mendapatkan BOVW atau back of visual word dari data training, dari train image fits dan test image fits. Nah, ini merupakan hal yang penting, yaitu mengubah hypermeternya. Jadi di sini saya sebelumnya telah mencoba untuk mendapatkan nilai akurasi yang besar untuk 6 neckboard sama dengan 7 distance dan city block. Jadi terserah kita bagaimana mengubahnya agar bisa mendapatkan akurasi yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian untuk memprediksinya saya buat variabel label untuk menghasilkan akurasi. Nah, ini untuk menghitung akurasi, ini untuk memprediksi label dari testing feature-nya tadi. Nah, dan di sini juga untuk membuat confusion matrix-nya diambil dari variabel label tadi, kategorikal, kemudian dibentuk dalam bentuk integer dari C1, variabel C1, kemudian diubah menjadi vektor biner. Kemudian ini akan menampilkan hasil dari matrix confusion matrix dari hasil prediksi dan label test. Baik, akan saya run. Baik, setelah itu muncul akurasinya yaitu 0,6500 atau 0,65 atau 65%. Ini merupakan akurasi yang telah saya uji coba tadi. Dan ini merupakan hasil dari confusion matrix-nya. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Cara membacanya adalah di sini merupakan target class dari label 1 tadi yaitu Eskimo. Jadi dari Eskimo itu terdapat 27 gambar yang merupakan gambar Eskimo dan 15 gambar dari Saint Bernard. Kemudian di target class 2 ini 13 gambar yang diduga gambar Eskimo
dan 25 benar yang dianggap gambar Saint Bernard. Nah, dan ini merupakan presentasi hasil dari kebenarannya. 64% dan 35, 65 dan 34. Ini merupakan hasil persen dari total keseluruhan. Dan ini merupakan persentase dari fakta yang muncul seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengambil maksud saya mengambil dari ini data ini? Jadi kita perlu save train KNN. Nah, tersimpan ini file train knn.mat. Nah, nanti ini akan digunakan di fungsi ini. Load train KNN ini mengambil dari train KNN. Yang kemudian fungsi ini nanti akan dijalankan di radio button yang ini KNN classifier. Seperti itu. Begitu juga untuk scratch CNN. Ini akan saya tutup terlebih dahulu. Akan saya buka scratch CNN. Nah, ini merupakan fungsi scratch CNN, yaitu mengambil train scratch CNN sama seperti tadi mengambilnya. Dia akan saya buka terlebih dahulu. Scratch CNN. Nah, hanya saja ini berbeda seperti yang non-deep learning tadi, yaitu KNN. Di sini kita buat EMTS train dan EMTS test untuk meneload data training dan data testingnya. Nah, ini train include subfolder, di mana di dalamnya include folder di dalamnya maksud saya. Kemudian label source dan folder names. Begitu juga untuk tes. Kemudian mengubah gambar menjadi ukuran 224 224. Nah, ini ukuran 224 224 dan 3. Kemudian dibikin out IMDS train, di mana input size-nya itu 1 sampai 2 dari EMDS train. Jadi hanya diambil 224 dan 24 saja. Begitu juga untuk out IMDS test. Seperti itu. Kemudian menentukan jumlah kelas. Jadi tadi kan kelasnya ada 2, jadi kita beri 2. Selanjutnya pembentukan layer dari jaringan yang digunakan. Untuk layer ini saya menggunakan convolution to the layer, max polling, convolution, dan max polling. Jadi bisa kita ubah-ubah, terserah kita. Baik itu convolution terlebih dahulu, maksud saya max polling 2D layer terlebih dahulu, baru convolution, atau sebaliknya, terserah kita. Di sini saya menggunakan image input layer 224 223 sama seperti input size tadi. Untuk convolution 2D layer, ini saya menggunakan ukuran filter 3x3 dengan jumlah filter 10 dengan padding yang sesuai ukuran input. Untuk max polling, saya menggunakan ukuran filter 2 dengan langkah straight sama dengan 4. Nah, ini sama seperti yang tak di atas, ini juga. Kemudian untuk fully connected layer 6 class dengan ukuran output sama dengan 3. Maksud saya 2. Maaf. Sama dengan jumlah kelas tadi. Yaitu 2. Selanjutnya untuk membuat parameter training. Option sama dengan training option. Di sini bisa kita lihat SGTM initial learn rate 0,01, max epoch-nya itu terserah kita. Jadi di sini saya menggunakan 20. Kemudian shuffle every epoch validation data, validation frequency 30, verbose-nya false, plots-nya training progress. Selanjutnya proses training dengan menggunakan lapisan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di net sama dengan train network dari out image IMDS train, layer, dan option. Jadi ini maksud saya, dan ini. Setelah itu kita klasifikasikan data test dengan jaringan net
yang sudah di training. Jadi menggunakan variabel ypret, classify net, imts test, dan yvalidation imts test dot label dari tadi kelas tadi, kategori tadi label. Kemudian menghitung akurasinya. Akurasi sama dengan sum hasil dari ypret sama dengan yvalidation dibagi num1 yvalidation. Setelah itu untuk membuat confusion matrix hampir sama seperti tadi, cuma yang membedakan adalah ini tadi ypretnya dan yvalidation ini. Baik, akan saya coba. Baik, ini merupakan hasil dari training progressnya, dimana data trainingnya itu semakin naik, yang menandakan hasilnya cukup bagus, yang didapat akurasi 65%. Biasa saja naik, tergantung kita mengubah hypermeternya. Dan untuk trainingnya ini, tingkat lossnya ini juga lumayan baik karena menurun meskipun tidak sampai 0 seperti itu. Untuk confusion matrixnya ini juga sama. Ini untuk Eskimo diduga 25 benar dan diduga Saint Bernard 13 gambar. Begitu juga ini diduga gambar Eskimo 15 dan diduga benar gambar Saint Bernard 27. Seperti itu. Kemudian hasil dari itu kita train. Akan saya lihat dulu, open s CNN train CNN. Sebelumnya udah saya buat, jadi ini untuk menjelaskan saja bagaimana cara mengambil data trainnya. Nah, ini sudah. Jadi seperti itu. Waktunya untuk mencoba. Akan saya hapus terlebih dahulu. Kita run langsung dari sini. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, ini open file untuk mengambil gambar. Di sini sudah saya siapkan 10. Ini 2 gambar ini sebagai gambar apakah itu kategori ras Eskimo maupun Saint. Jadi akan saya coba gambar ini. Berhubung saya menggunakan KNN dan syarat CNN, jadi saya akan menggunakannya proses klasifikasinya. Nah, di sini citra outputnya berupa gambar anjing Saint Bernard. Nah, di sini juga bisa dilihat kelasnya Saint Bernard benar dengan skor 0,57 sekian. Sekarang kita coba gambar yang kedua. Nah, sini sama dengan dihasilkan 0,85 sekian. Oh iya, untuk skor CNN juga. Nah, ini juga di skor CNN skornya 0,9 yang cukup bagus. Kemudian akan saya coba gambar anjing Eskimo. Ini saya ambil yang ini aja di KNN. Nah, di KNN dideteksi gambar anjing Eskimo dengan skor 0,85 yang cukup lumayan bagus. Kemudian untuk di Scratch CNN didapatkan skor 0,97 yang cukup bagus. Akan saya coba lagi yang agak sulit ini. Nah, di sini bisa kita lihat satu kesalahan, di mana gambar anjing Eskimo di citra outputnya hasil klasifikasinya berupa gambar Saint Bernard. Ini merupakan suatu kesalahan. Kemudian untuk Scratch CNN ini juga sama, salah juga dengan hasil kelasnya yaitu Saint Bernard dengan skor 0,6 sekian. Jadi kesimpulannya, hasil dari citra ini bergantung pada tingkat akurasi seberapa besar yang kita dapat. Seperti itu.
Sekian hasil dari implementasi klasifikasi non-deep learning dan deep learning dari saya. Bila kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.